Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opi Mahendra dengan NIM 3322-199 dari kelas PSF kelompok 2. Saya akan membacakan materi mengenai tujuan ekonomi makro Islam. Berikut tujuan dari ekonomi makro Islam. Tujuan dari ekonomi makro Islam yang pertama yaitu adalah mencapai kesejahteraan sosial atau falah. Dalam konsep Islam, kesejahteraan atau falah mencakup kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam konsep ini berarti bahwa tujuan dari ekonomi makro Islam adalah mencapai kebahagiaan tidak hanya melalui material, tetapi juga dari spiritual. Yang kedua yaitu adalah distribusi kekayaan yang adil. Tujuan dari ekonomi makro Islam adalah menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan merata. Islam menekankan bahwa kekayaan harus didistribusi secara proporsional sehingga tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Yang ketiga itu adalah kestabilan ekonomi. Ekonomi Islam juga bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi, baik itu ekonomi konvensional, inflasi, pengangguran, dan ketidakstabilan harga juga dianggap sebagai pengaruh besar. Islam menawarkan solusi untuk kestabilan ekonomi melalui pelarangan riba dan spekulasi atau gharar. Yang keempat itu adalah pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ekonomi Islam juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Ini relevan dengan prinsip khalifah, di mana manusia bertanggung jawab untuk menjaga bumi dan lingkungannya. Ekonomi Islam menekankan tidak hanya melalui pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi juga melalui pertumbuhan yang menjaga keseimbangan alam. Yang kelima itu adalah penghapusan kemiskinan. Salah satu fokus ekonomi Islam adalah penghapusan kemiskinan. Dalam Islam, masalah kemiskinan seringkali dianggap sebagai masalah yang harus diselesaikan melalui kebijakan redistribusi dan pemberdayaan masyarakat. Mekanisme seperti infak, zakat, sedekah, wakaf adalah instrumen utama untuk membantu masyarakat miskin dan memastikan bahwa mereka mendapatkan kesepakatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Yang keenam yaitu adalah keadilan dalam pasar. Pasar dalam ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, di mana Islam mendorong perdagangan yang jujur dan melarang monopoli atau praktik bisnis yang tidak adil. Perdagangan yang adil seringkali dianggap sebagai elemen penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Yang ketujuh yaitu adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Pertumbuhan ekonomi di dalam Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur melalui aspek material, tetapi juga diukur melalui aspek spiritual dan etika. Yang kedelapan yaitu adalah menghindari praktik riba dan gharar. Ekonomi Islam melarang praktik riba atau bunga dan gharar atau ketidakpastian, karena dianggap merusak struktur ekonomi yang sehat dan adil. Sistem ini berupaya untuk menggantikan riba dengan profit and loss sharing dalam investasi.